Bisakah kita sukses di karir dan juga memulai sebuah usaha yang baru walaupun kita belum memiliki kemampuan atau keahlian tertentu dan belum punya modal? Hmm. Halo guys, kembali lagi bersama dengan Agung. Lakukan 10 hal ini apabila kita ingin sukses di karir maupun juga usaha. Yang pertama adalah kebiasaan tepat waktu. Waktu adalah sesuatu hadiah yang diberikan oleh Tuhan dan semuanya adil. Setiap manusia hanya memiliki 24 jam. Kalau kita menghargai waktu yang telah diberikan, itu artinya kita menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang lain. Jadi tepat waktu adalah sebuah kebiasaan yang harus kita lakukan dengan baik-baik. Yang kedua adalah etika profesi. Wah, ini apa ya? Mungkin kawan-kawan juga pernah mendengarkan ada orang yang membocorkan rahasia perusahaannya kepada perusahaan yang lain. Ataupun juga setelah meninggalkan perusahaan A, lalu setelah dia pindah ke perusahaan B, menjelek-jelekan apa yang terjadi di perusahaan A. Jadi etika profesi ini sangat penting sekali. Karena apa? Dunia ini sempit, apalagi di zaman internet, semuanya menjadi terbuka. Dan yang ketiga adalah ketekunan. Ketekunan ini mungkin seringkali terdengar, harus rajin, harus tekun dalam melakukan banyak hal. Ini merupakan satu filsafat yang mungkin udah bosan kita dengarkan. Tapi benarkah teman-teman sekalian? Kita tekun, kita rajin, belum tentu sukses. Tapi kalau kita tidak tekun dan tidak rajin, pasti kita akan tidak sukses. Yang keempat adalah bahasa tubuh. Kita akan lebih suka berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang yang penuh dengan senyum, ataupun juga banyak sekali gerakan dari badan tubuhnya menunjukkan sebuah keagresifan, ataupun juga seperti misalkan senyum, jabat tangan, ataupun juga pelukan. Ini akan memberikan rasa kenyamanan kita terhadap orang tersebut. Kita paling nggak suka dong ketemu sama orang-orang ataupun juga kawan yang mungkin aja setiap kali ketemu sama kita mukanya cembetut, terus begitu ngeluh melulu, sedih melulu bawaannya. Seakan-akan ketemu sama dia, kok kita yang jadi tong sampah terus ya? Sebaliknya, kalau kita melakukan hal tersebut kepada orang lain, artinya kita menganggap orang yang di depan kita ini sebagai tong sampah. Lama-kelamaan dia akan meninggalkan kita. Yang kelima adalah memiliki sikap yang baik. Semua hal yang terjadi di dalam lingkungan kita sifatnya adalah netral, sama sekali tidak memiliki arti apapun kecuali kita memberikan nilai tertentu. Dan itu ditunjukkan dengan sikap yang kita berikan. Hal-hal yang terjadi, misalkan hal-hal negatif, tabrakan, benturan, segala macam, itu akan menjadi satu negatif apa kita menanggapi dengan sikap yang negatif. Tapi kalau kita menggunakan sikap yang positif, bermanfaat buat kita. 10 hal yang bisa kita lakukan walaupun kita belum memiliki keahlian ataupun juga belum punya modal untuk memulai usaha, tapi Anda bisa melakukan hal ini part 2. Oke, kalau misalnya teman-teman belum lihat yang part pertama, bisa lihat di video sebelumnya. Yang keenam adalah bersemangat. Oke, teman-teman mungkin tidak suka. Gue juga sendiri pribadi nggak suka sih ya, apabila ketemu sama orang yang bawaannya lemes melulu, letoy, ataupun juga nggak bersemangat tiap kali ketemu sama kita bawaannya capek melulu ya. Sekali dua kali sih oke, tapi kalau tiap kali ketemu dia selalu memberikan aura ataupun juga energi yang negatif ataupun juga yang lemes, lama-lama juga capek ketemu orang seperti ini. Yang ketujuh adalah belajar. Ada seorang guru yang benar-benar gue hormati dan juga gue senang banget dengan apa yang dia sampaikan adalah Jim Rohn. Jim Rohn pernah mengatakan, jangan menjadi pengikut, tapi jadilah pelajar. Artinya apa? Dengan menjadi pelajar, kita membuka telinga kita membuka hati kita untuk menerima sesuatu yang mungkin berbeda dengan filosofi ataupun juga apa yang ada dalam pikiran kita ataupun juga pengalaman kita sebelumnya. Dengan menjadi pelajar, kita menerima apapun yang belum kita ketahui, sehingga kita akan makin cerdas. Yang kedelapan adalah memberikan lebih dari harapan. Ini bisa diterapkan di lingkungan semua banyak lingkungan Mas Agung. Yang pertama misalkan di hubungan dengan orang tua, dengan pasangan, ataupun juga dengan atasan, dengan rekan-rekan kerja kita, ataupun juga memulai usaha apabila Anda ingin memberikan lebih kepada klien kita. Mungkin bos kita hanya meminta 70%, tetapi keesokan harinya Anda bisa memberikan 80%. Artinya apa? Kita sudah bisa meningkatkan value kita, nilai kita lebih tinggi daripada orang yang lain yang harapkan. Dengan demikian, apabila kita memulai usaha baru, orang lain akan bilang, wah ini apa yang dia bisa berikan ternyata lebih nih, gue bersedia membayar lebih dari apa yang
di pasaran yang lainnya. Oke? Yang kesembilan adalah agresif. Ini sebuah sikap yang sangat penting sekali untuk memulai semua hal. Agresif di sini artinya adalah agresif keingintahuan, agresif untuk bertanya. Walaupun kita belum bisa menciptakan kesempatan, tapi kita bisa mencari kesempatan. Seberapa agresif kita mencari kesempatan, tentu aja akan semakin besar peluang yang akan kita dapatkan. Dan yang ke-10 adalah sedia payung sebelum hujan. Banyak tantangan yang kita lihat saat ini, apabila kita tahu lebih awal mungkin 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, mungkin kita tidak akan seperti begini-begini saja. Begitu pula juga dengan masa depan. Mungkin 3 bulan dari sekarang, dari teman-teman ngeliat video gua ini, lu belum kepikiran tantangan seperti apa yang akan datang. Tapi nggak apa-apa. Yang bisa kita siapkan adalah kita belajar mencari sesuatu ataupun juga belajar dari sebuah keahlian untuk kedepannya. Semangat dan peace!